Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa pusing pas mau milih kamera? Spesifikasi, fitur, istilah-istilah teknis, wah rasanya banyak banget. Tapi tenang, di sini kita bakal bikin semuanya jadi lebih simple. Soalnya, intinya tuh bukan nyari kamera yang paling canggih, tapi nemuin alat yang paling pas buat ceritain kisah versi kamu. Nah, untuk itu, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Bukan soal megapiksel, tapi soal kamu. Coba deh tanyain ke diri sendiri, gue ini tipe fotografer yang kayak gimana sih? Seorang petualang yang nggak bisa diem? Kreator konten yang update terus? Seniman yang suka mengamati jalanan? Atau seorang profesional yang butuh presisi? Jawaban kamu, itu yang bakal jadi kompas kita. Oke, kita mulai dari persona yang pertama, si petualang. Ini buat kamu yang selalu bergerak, yang lihat dunia itu kayak kanvas raksasa. Kamu butuh kamera yang tangguh, serbaguna, dan bisa diandelin. Tapi nggak bikin berat pas lagi mendaki gunung atau nyusurin gang-gang kecil di kota tua. Buat jiwa petualang, ini dia jagoannya, kamera bridge. Sesuai namanya, kamera ini tuh kayak jembatan yang pas banget antara gampangnya kamera saku sama kuatnya kamera DSLR. Dia ini penengah yang nawarin keseimbangan ideal. Dan ini nih alasannya. Coba bayangin, dengan zoom super panjang, kamu bisa motret detail bangunan di seberang sungai atau satwa liar dari jauh. Semuanya tanpa perlu ribet gonta-ganti lensa. Plus, bodinya yang ringkas bikin dia jadi teman perjalanan yang asik, bukan beban. Sekarang, kita pindah ke arena yang beda banget. Ini buat kamu-kamu para kreator yang setiap momennya itu berharga buat langsung dibagikan. Kamu motret bukan cuma buat kenangan pribadi, tapi buat koneksi instan sama audiens dan komunitas kamu. Jawabannya adalah kamera mirrorless. Rahasianya, ya di namanya itu mirrorless, alias tanpa cermin. Dengan ngebuang mekanisme cermin besar yang ada di DSLR, para insinyur berhasil bikin kamera yang super ramping, enteng, tapi kualitasnya tetap juara. Inilah kenapa kamera ini jadi idola banget. Kamu bisa dapat kualitas gambar setajam DSLR dalam bodi yang bisa masuk ke tas kecil. Dan yang paling penting, Wi-Fi internal. Jadi proses mindahin foto ke HP buat di-upload ke media sosial cuma butuh beberapa detik. Cepat, berkualitas, dan super praktis. Biar lebih jelas, kita bedah langsung perbedaannya. Di mirrorless, kamu ngelihat objek foto lewat layar digital, kayak di HP. Kalau di DSLR, lewat lubang intip optik. Nah, perbedaan fundamental antara tanpa cermin dan pakai cermin inilah yang bikin ukuran dan beratnya beda jauh. Persona kita yang ketiga adalah seorang pengamat ulung, fotografer jalanan. Kamu butuh alat yang gesit, gak menarik perhatian, tapi cukup kuat buat nangkep esensi kehidupan kota, momen-momen jujur yang terjadi dalam sekejap mata. Solusinya, ada sistem hibrida yang jenius banget namanya Micro Four Thirds atau MFT. Gini deh bayanginnya, kamu dapat fleksibilitas gonta-ganti lensa ala DSLR tapi dibungkus dalam bodi ringkas dan enteng khas kamera mirrorless. Benar-benar dapat yang terbaik dari dua dunia. Kuncinya di sini adalah gabungan antara kepraktisan dan kekuatan. Ukurannya yang kecil bikin kamu bisa motret tanpa bikin orang lain risih atau sadar kamera. Tapi kemampuannya buat ganti lensa, dari yang sudut lebar sampai lensa potret, itu ngasih kamu kebebasan kreatif yang nggak terbatas buat melukis jalanan dengan cahaya. Terakhir, kita sampai di puncak piramida fotografi. Ini adalah dunianya para profesional. Mereka yang menuntut kontrol absolut, performa tanpa kompromi, dan sebuah ekosistem lengkap untuk mengubah visi paling ambisius sekalipun jadi kenyataan. Dan di sini, sang raja yang udah lama berkuasa adalah DSLR. Selama puluhan tahun, kamera ini jadi standar industri karena satu alasan sederhana, dia dirancang untuk ngasih fotografer kendali penuh atas setiap elemen dalam sebuah gambar. Dan kalau kita ngomongin soal kontrol, lihat aja ini. Mulai dari mode otomatis yang praktis, sampai mode manual penuh buat kebebasan total. Belum lagi mode-mode spesifik buat setiap skenario yang bisa kamu bayangin. Inilah yang namanya kendali penuh di ujung jari kamu. Tapi kehebatan DSLR itu nggak berhenti di bodinya aja. Kekuatan terbesarnya adalah ekosistem. Ada ratusan pilihan lensa, dari berbagai merek dan fungsi. Aksesorisnya tak terbatas, dari flash eksternal sampai filter kreatif. Ini bukan sekedar kamera, ini adalah sebuah sistem modular yang bisa kamu kembangin terus. Oke, kita udah menjelajahi 4 identitas fotografer dengan 4 alat andalannya masing-masing. Sekarang, yuk kita kumpulin semua info ini biar kamu bisa lebih gampang nentuin pilihan. Nah, ini dia rangkuman kita. Buat sang petualang, ada bridge dengan zoom dahsyatnya. Buat si penggiat sosial, ada mirrorless yang ringkas dan selalu connect. Buat si seniman jalanan, ada MFT yang fleksibel tapi nggak mencolok. Dan buat sang profesional, tentu saja DSLR dengan kontrol dan ekosistemnya yang nggak ada tandingannya.
Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan awal. Setelah melihat semua ini, sekarang kamu punya peta untuk menemukan jawabannya. Lupain sejenak soal spesifikasi. Pikirin tentang cerita apa yang paling pengen kamu abadikan. Jadi, siapa kamu sebagai seorang fotografer? Pilihlah alat yang terasa seperti perpanjangan tanganmu untuk menceritakan kisah itu.